warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Martin Skanarianto Rizana, mahasiswa PPG dalam jabatan BITS 2 tahun 2024 di LPTK UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu pada hari Kamis 30 Januari 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran materi ketentuan pernikahan dalam Islam di kelas 11 SMK S6 Muhammadiyah Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Mohon bantuan demi kebaikan pembelajaran ini ke depan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Sudah siap untuk belajar pada hari ini? Siap. Ya, baik. Tapi sebelum itu Bapak mau ngecek dulu kehadiran. Ada yang hadir? Ada yang hafal? Bagaimana? Nihil ya. Tolong dirapikan dulu tempat duduknya, diluruskan. Ya. Ya. Lurus-lurus sedikit. Ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa, ya kan? Berdoa. Dimulai. Selesai ya doanya. Ya, kita setelah berdoa seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia. Silakan berdiri. Saya ikuti ya. Indonesia bersatu, hiduplah Indonesia Raya. Ya, selesai. Silakan duduk. Dilanjutkan, kita mengaji dulu. Buka Al-Quran, yaitu surat Ar-Rum ayat 21. Setelah kita isi bukaan, kemudian pakai kita ada surat Ar-Rum ayat 21. Bacanya bersama-sama aja nanti. Nah, ya. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonir
anfusikum azwajalitas kunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Kemarin kita belajar di bab 8. Masih ada yang ingat? Itu tentang adab menggunakan media sosial. Kemarin kita sudah pelajari bagaimana adab-adab menggunakan media sosial. Yang sebagai pelajar ya harus bijaksana menggunakan media. Jangan sampai media yang kita gunakan itu berdampak negatif ya. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwa manfaatnya kita harus mempergunakan ke yang lebih baik, yaitu kalian harus menggunakan media itu untuk pembelajar, mencari ilmu, menambah wawasan yang lebih baik ke depannya. Jangan sampai kalian menggunakan media sosial itu, medsos kalau bahasa kita itu, untuk hal-hal yang buruk ya, menyebarkan fitnah, mengadu domba ya kan, dan hal-hal yang negatif lainnya. Kemudian kalian gunakanlah, carilah ilmu di situ, ilmu yang sebanyak-banyaknya, karena di sekolah kalian sedikit waktunya, lebih banyak itu di rumah ya kan. Kalian banyak menggunakan media sosial, carilah ilmu di sana, gali ilmu yang luas jangkauannya, dia yang banyak ada di dunia ini. Paham? Nah, dalam pelajaran kita hari ini, tapi sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya sedikit. Kalian sudah pernah mendengar ya pernikahan? Kata-kata nikah itu ya sering kalian dengar kan? Nah, kemudian kalau di masyarakat kita juga sering dilaksanakan yang namanya pernikahan. Pernikahan menurut agama kita, agama Islam. Nah, Bapak ingin tanya apa tujuan dari menikah itu kalau menurut agama Islam? Mendapat pahala, menambah Apa? dan jalan kesunnah. Ya, itu salah, itu sebagian ya. Menambah orang, kalau kita awam menikah itu ya untuk mencari keturunan, kita menikah, walaupun banyak juga yang tidak menikah ya. Tapi itu tidak menurut agama Islam. Kemudian ya sunnah, katanya menikah itu sunnah Rasul. Rasulullah mengajarkan kita sunnahnya salah satunya menikah. Kemudian untuk cari pahala, kalau ingin cari pahala ya beribadah ya menikah ya kan. Nah, nanti Bapak kalian akan memahami sendiri apa tujuan yang jelasnya. Nah, judul materi yang akan kita pelajari adalah ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Ini ada Bapak tujuan kalian belajar. Tujuan pembelajarannya berhubungan dengan pernikahan. Kemudian menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. 4. Menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. 5. Meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. 6. Membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. 7. Menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi ada 7 tujuan kalian mempelajari pelajaran materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian kita lanjutkan dengan kalian disuruh memperhatikan video. Ada video yang akan ditampilkan, yaitu video pengantar ya. Kalian sudah biasa nonton video kan? 74 bab 1 pasal 1. Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan. Nah ya, itu tadi video pengantar dalam pelajaran kita hari ini yang bercerita tentang ketentuan perkawinan itu kalau menurut Islam dan negara kita ya.
ketentuan kalau laki-laki usia dan perempuan usia yang seperti kalian saksikan kemarin tadi. Nah, selanjutnya kalian buka buku paket kalian. Kalian amati gambar, buka coba bukunya, paketnya. Ada di sana gambar 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.4. Dan buka itu, kalian perhatikan gambarnya. Kemudian kalian beri komentar tentang gambar yang ada ya di buku. Ini bukunya, bab 9. Sudah ketemu gambarnya di buku? Ada ya? Ada. Nah, kalian tulis di catatan, di buku catatan kalian, kalian komentari tentang gambar itu. Bapak kasih waktu 7 menit. Nah, 7 menit. Nah. Tujuh menit ya, kerjakanlah. Ada 4 gambar. Dah? Udah belum? Nah, kalau sudah, nanti sekaligus ada satu lagi tugas, yaitu membaca tentang kisah Ibu Siti Hajar. Nah, itu ada cerita tentang, di buku kalian juga ada cerita tentang kisah Ibu Hajar. Itu kalian juga komentari setelah kalian baca apa yang kalian temukan di sana. Ya, silakan Bapak kasih waktu juga 7 menit. Dah? Dah. Nah, nanti kalian kumpulkan tugas kalian, kita bahas sama-sama. Tapi selanjutnya kita kalian perhatikan pendalaman materi. Ada materi lagi yang kalian harus lihat videonya yang akan Bapak tayangkan. Tujuan dari menikah ini diantaranya adalah untuk dapat ketenangan. Sekarang kami semua belum tenang karena belum ada yang jadi pendukung, yang menemani, yang bersama, suka dan duka itu bersama, belum ada. Yang kedua, Jadi ada 3 tadi ya, 3 dari tujuan pernikahan disebutkan situ, yaitu mendapatkan ketenangan, kemudian memperoleh keturunan, yang ketiga rezeki, ya, menambah rezeki, memperlancar rezeki. Nah, itu sebagian dari tujuan dari kita menikah. Kemudian Bapak menyampaikan materi yang ditampilkan oleh PPT. Ini materinya judulnya Ketentuan Pernikahan dalam Islam, kelas 11 semester 2. Membaca ayat tadi sudah, tujuannya sudah tadi kalian jelaskan itu tujuannya. Ini gambar tadi sudah, Bu Hajar sudah. Videonya sudah. Nah, pengertian pernikahan. Tuh. Pengertian pernikahan menurut Imam Ahmad bin Umar As-Saitiri dalam kitabnya, ya, mendefinisikan bahwa nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan menurut istilah itu nikah ialah suatu akad
yang menjadikan boleh seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan suami istri. Kalau Undang-Undang Nomor 174 ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad dilakukan menurut aturan dan syariat Islam. Kalau Undang-Undang Nomor 174 ini menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan kata lain, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad dilakukan menurut aturan dan syariat Islam. Itu pengertiannya. Dalilnya tadi sudah kita baca. Tujuan, tuh. Ini tujuannya. Satu, untuk memperoleh kebahagiaan, tenangan hidup. Itu orang biasa menyebut sakinah. Kalian sering menyebutkan sakinah, mawaddah. Oh, nah. Ini. Sakinah itu berarti kebahagiaan. Kemudian untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Ya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridhoi oleh Allah. Semua manusia mempunyai kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Nah, ini salah satu tempat. Kemudian melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah. Hukum pernikahan. Hukum pernikahan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sunnah ya, bagi orang yang sudah mampu dari segi lahir dan batin untuk menikah namun masih sanggup mengendalikan diri dari godaan yang menjerumus kepada perzinahan. Jadi ini sunnah hukumnya bagi orang yang masih sudah mampu ya, mampu mengendalikan diri dari godaan. Sunnah. Kemudian wajib menikah ditunjukkan orang yang telah mampu menikah, mampu dari segi lahir batin. Sedangkan seorang tersebut tidak menikah, ia khawatir akan terjumus ke dalam perzinahan. Orang sudah mampu lahir batin, kerjolado, usialah cukup, kemudian dia takut terjumus ke dalam perzinahan. Nah, ini sudah wajib. Kemudian mubah, boleh seorang menikah apabila faktor yang mengharuskan maupun menghalalkan terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seorang tersebut. Nah, ya. Seorang dihukumi mubah apabila faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya nikahnya itu tidak ada. Dia itu tidak wajib, pokoknya tidak haram. Nah, itu boleh kalau dia mau menikah. Ya, sudah sanggup lahir batin, sudah bisa menahan, tapi dia mau menikah, ya silakan. Kemudian makruh. Makruh itu menikah apabila orang yang akan melakukan pernikahan itu telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia hanya memiliki bekal untuk biaya pernikahan saja, ya. Tapi belum mampu untuk memberikan nafkah, ya kan? Kalau belum mampu memberikan nafkah berarti makruh, ya. Ndak baik, tapi belum bisa memberi nafkah, ndak nikah baik, ya. Itu makruh. Kemudian haram. Haram bagi orang yang akan melakukan pernikahan tapi yang punya niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Oh, haram. Kemudian haram hendak menikah namun tidak memiliki biaya untuk melaksanakan perkawinan dan dipastikan tidak mampu memberi nafkah hak istri serta keluarganya. Nah, ini haram. Bagi orang yang tidak ada niat buruk kemudian tidak mampu memberi biaya nafkah untuk istri dan keluarga. Itu haram. Itu hukum-hukum nikah. Ada 5 ya. Yang keempat, agamanya. Nah, kemudian ketentuan pernikahan ada rukun.
Rukun pernikahan atau syarat ini harus dipenuhi ketika melaksanakan suatu pernikahan. Ini ada 5 calon suami atau istri, wali, 2 orang saksi, sigat atau ijab dan qabul. Kalau sudah terpenuhi ini sah nikahnya. Ada wanitanya, ada laki-lakinya, kemudian ada wali, ada 2 orang saksi dan ijab qabul. Ya. Sah. Ini sudah sah. Kemudian tidak sah, dilarang oleh Rasulullah dalam pernikahan sebagai berikut: pernikahan mut'ah. Pernikahan dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Itu nih kontrak kalau kita sebut ya, mut'ah. Kemudian pernikahan sigar. Ini pernikahan tanpa pemberian mahar. Ya. Seorang menikahi wanita yang telah dicerai 3 kali oleh suaminya, untuk diceraikan lagi agar halal dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama, dan ini dilakukan atas perintah suami pertama tersebut. Nah, ya. Jadi ini persyaratan atau barter. Nikahnya itu pakai syarat. Pakai cerai nikah lagi, kemudian cerai nikah lagi, ya. Pusing gitu ya. Kemudian pernikahan orang yang sedang ihram. Kemudian pernikahan dalam masa iddah. Masa iddah tahu? Tuh. Pernikahan seorang laki-laki dan perempuan yang masih dalam masa iddah karena bercerai atau suami meninggal dunia. Karena ada masa tenggang antara wanita dan laki-laki yang menikah, yang bercerai atau meninggal suami istrinya, itu ada masa tenggang, tidak boleh langsung. Kemudian pernikahan tanpa wali juga tidak sah. Kemudian pernikahan dengan wanita musyrik, ya, selain Islam, kemudian menikahi muhram atau muhrimnya sendiri. Nah, ini tidak boleh ya, yang dilarang tadi kan. Ya, terima kasih. Ya. Jadi itu materi yang Bapak sampaikan berkenaan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Kalian pelajari, kalian gali dari berapa sumber, ya. Nah, selanjutnya kalian bagi 3 kelompok, 1, 2, 3. Ya, Bapak bagi 3 kelompok. Setiap kelompok membahas, kelompok 1 nanti membahas tentang pernikahan dalam Islam. Jadi kalian menemukan masalah-masalah tentang pernikahan dalam Islam, kelompok 1. Kalau kelompok 2, hak dan kewajiban suami istri. Di kelompok 2 nanti mencari permasalahan hak dan kewajiban suami istri itu apa aja dalam ketika telah melaksanakan pernikahan. Kemudian yang ketiga, membahas tentang mahar dan resepsi pernikahan. Ya, juga terdapat banyak masalah yang harus kalian gali terhadap berhubungan dengan mahar dan resepsi. Ya, mahar itu apakah ditentukan, apakah besarnya seperti di masyarakat, kan? Kemudian resepsi itu apakah wajib yang namanya pesta atau tidak pesta-pesta atau hanya doa saja. Itu juga menjadi pembahasan. Nanti 1, 2, 3 kalian silahkan berdiskusi. Bapak kasih waktu. Ya. Nah, mungkin itu ya kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan materi ketentuan pernikahan dalam Islam. Silakan nanti kalian bahas, kalian diskusikan. Nanti kita kerja kelompok. Yang jelas kalian sudah memahami tadi tujuan dari pernikahan, ya. Syarat-syarat menikah dan banyak hal yang kalian pelajari, dan ini harus kalian terapkan dalam kehidupan kalian, karena kalian nanti tidak mau semuanya akan menikah, ya, kalau kita mengikuti dari ajaran Islam. Menikah adalah suatu hal yang wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan tadi, kan? Kalau kalian ingin memperoleh kebahagiaan yang seperti disebutkan. Mungkin itu karena waktu. Bidang kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.